Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan akhiran NIM 019 dari kelas 4A. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah administrasi jaringan komputer tugas ketiga. Langsung saja, di sini terdapat skenario masalah. VLAN 10 tidak mendapat IP address, VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak bisa resolve, terus reverse DNS tidak berfungsi. Setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi, terjadi konflik IP di VLAN 20, dan beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Nah, di sini kita disuruh analisis. Soalnya langsung saja soal DHCP, jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis, sertakan konsep dan istilah teknisnya. Ditemukan log berikut, ini lognya, analisis penyebab teknis, dampak terhadap jaringan, solusi jangka pendek, solusi desain jangka panjang, lalu terjadi konflik IP, dan sampai nomor 6, rancang konfigurasi DHCP untuk VLAN 10, dan yang terakhir reservasi IP untuk printer. Nah, di sini DHCP itu bekerja melalui 4 tahap yang dikenal dengan istilah DORA. Yang pertama DHCP Discover, yaitu klien belum memiliki IP dan akan mengirimkan broadcast ke jaringan untuk mencari DHCP server. Yang kedua, DHCP Over, yaitu server menerima Discover akan menawarkan sebuah alamat IP yang masih tersedia dalam pool. Lalu yang ketiga yaitu DHCP Request. Klien memilih salah satu tawaran, lalu mengirimkan permintaan resmi untuk menggunakan IP tersebut. Yang terakhir DHCP ACK. Server mengkonfirmasi bahwa IP tersebut itu resmi dipinjamkan dan mencatatnya dalam database LAS. Nah, jika VLAN 10 tersebut tidak mendapatkan alamat IP address, kegagalan yang sering terjadi itu di Discover. Karena DHCP server itu berada di VLAN 30, broadcast dari VLAN 10 itu tidak bisa melewati batas VLAN. Tanpa mekanisme tambahan, paket Discover itu tidak pernah sampai ke server. Yaitu artinya kegagalan itu terjadi sebelum tahap over. Yang kedua di sini mekanisme teknis agar VLAN 10 dan 20 tetap mendapatkan alamat IP di server VLAN 30. Karena berbeda subnet, jadi dibutuhkan DHCP relay agent pada router atau layer 3 switch. Cara kerjanya yaitu router di sini menerima broadcast DHCP dari VLAN 10 ataupun VLAN 20, lalu router mengubahnya menjadi unicast, lalu dikirim ke DHCP server di VLAN 30, dan server tersebut membalas lewat router di klien. Konsep teknis yang digunakan yaitu DHCP relay, IP helper address, interVLAN routing, broadcast to unicast conversion. Lanjut yang ketiga, di sini penyebab teknisnya pool IP itu habis. Nah, intinya DHCP maksudnya server di sini menerima permintaan tetapi tidak memiliki alamat IP yang tersedia di dalam pool. Itu tuh terjadi juga karena rank IP terlalu kecil, terus banyak klien yang belum melepaskan IP. Dampaknya itu
klien gagal mendapatkan IP. Jadi klien di situ tidak mendapatkan IP. Terus gangguan akses internet dan juga layanan internal. Solusinya untuk jangka pendek itu perbesar rank IP-nya. Jadi agar klien tersebut tidak gagal mendapatkan alamat IP. Terus kurangi last time, terus restart service DHCP, dan bersihkan cache lama. Solusi untuk desain jangka panjang di sini, perencanaan subnet yang sesuai dengan jumlah user. Lanjut yang keempat, lanjut ya. Di sini kemungkinan penyebab teknis dan juga metode verifikasinya itu kemungkinan ada perangkat yang memakai IP statis dalam rank DHCP. Jadi eh, disarankan untuk cek ARP table. Terus proc DHCP server di sini disarankan juga pakai capture DHCP. Less database korup, silahkan kalian sendiri cek file dhcpd.license. Klien tidak renew dengan benar. Jadi disarankan untuk cek log DHCP-nya. IP printer atau server itu tidak ada di reserve, jadi silahkan cek konfigurasinya, takut ada yang terlewat. Terus yang terakhir, failover tidak sinkron. Jadi silahkan cek status peer-nya. Selanjutnya yang kelima, mekanisme serangannya di sini server itu palsu, merespon lebih cepat dan memberikan gateway atau DNS palsu. Ini tuh bisa terjadi di MITM. Nah, jadi akibatnya itu eh, attacker di sini bisa melakukan man in the middle atau redirect traffic. Untuk cara mengatasinya, gunakan identifikasi MAC address yang mengirim DHCP buffer. Mitigasi pada switch manageable di sini tidak hanya port server sebagai trusted. Konsep DHCP snooping-nya di sini DHCP snooping itu adalah fitur keamanan switch yang memfilter pesan DHCP. Selanjutnya yang keenam, sebentar. Di sini rancangan DHCP VLAN 10 untuk 200 user, yaitu menggunakan subnet /24 192.168.10.0/24 itu cukup untuk 200 user. Konfigurasi intinya di sini ranknya itu 192.168.10.10 sampai dengan 220. Gateway-nya Version 3 atau gateway itu 192.168.10.1. Untuk DNS-nya 192.168.30.20. Sistem ideal kampusnya itu 1 sampai 2 jam. Lanjut ke soal DNS. Jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai ini sampai nomor 2 reverse lookup untuk tidak berfungsi, jelaskan mekanisme PTR record. Lanjut reverse lookup untuk 192 ini tidak berfungsi, sama kayak yang itu ya. Beberapa klien tak menggunakan DNS 8 ini. Jelaskan resiko. Maaf. Nah, sebentar di sini saya akan menjelaskan di selanjutnya. Langsung saja, perbedaan fungsi DNS recursive resolver di sini untuk mencari jawaban untuk klien dengan bertanya ke server lain sampai dapat hasil dan menyimpannya di cache. Terus
auto autoritatif server di sini dia memberikan jawaban resmi untuk domain yang telah dia kelola tanpa bertanya keluar karena dari dirinya sendiri ya. Lanjut, reverse lookup 192.30.30 itu tidak berfungsi. Di sini, reverse DNS digunakan untuk menerjemahkan IP ke nama domain menggunakan PTR record. Mekanisme PTR-nya, IP dibalik urutannya lalu ditambahkan in addr.arpa. Contohnya, 192 kan di sini 192.30.30 ya. Itu dijadikan 30.30.168.192. addr.arpa. Jadi, server itu akan mencari PTR record pada reverse zone tersebut. Struktur reverse zone di sini untuk 192.168.30.0/24 itu 30.162.192.in addr arpa. Contoh zone file singkatnya 30 in ptr app.campus.local. Nah, di sini jika reverse zone itu belum gagal, itu jika reverse zone itu belum dibuat, juga PTR record belum ada dan konfigurasi belum di reload. Selanjutnya, klien di sini tak menggunakan DNS 8.8.8. Penyebabnya itu DNS di set manual. Terus selanjutnya bisa jadi privat DNS itu aktif, DHCP option 6 tidak diterapkan. Deteksinya itu cek di konfigurasi DNS client, juga capture traffic DNS. Untuk solusinya blokir DNS keluar port 35 port 53. Nah, blokir DNS keluar port 353 selain ke DNS internal. Paksa semua QWERTY DNS internal. Yang terakhir yaitu resiko DNS dan mitigasi. Cara mitigasinya chance poisoning yaitu data palsu masuk ke chance. Mitigasi DNS sec batasi recursion. Lalu zone transfer itu tidak sah. Jadi database itu dicuri. Mitigasinya batasi allow transfer. DNS amplification serangan DDoS via DNS. Mitigasinya itu nonaktifkan open recursion rate limit. DNS tunneling, data diseludupkan lewat DNS. Untuk mitigasinya, itu monitoring query mencurigakan. Baik, di sini langsung saja ke tugas desain DHCP dan DNS-nya. Karena tadi yang di atas sudah saya analisis dan sudah saya jelaskan. Nah, di sini terdapat topologi yang sudah saya rancang tetapi belum saya konfigurasi ya. Di sini terdapat PC, server, switch biasa, switch multilayer, terus router. Di sini meskipun ke routernya itu tidak terhubung, itu tidak apa-apa. Baik, langsung saja kita ke sini. Multilayer switch and konfigurasi terminal. Di sini langsung saja. Nah, di sini membuat VLAN 10 juga nama VLAN-nya, 20 juga sama, 30 juga sama.
Terus juga mengisikan IP pada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Juga di sini saya mengkonfigurasi IP DHCP untuk VLAN 10, 20 juga 30 sama DHCP semuanya. Di sini untuk terdapat juga networknya berapa, default routernya berapa, dan servernya berapa. Dan untuk FA0/2 itu switchport mode terang. Di sini mode terang. Saja exit. Nah, di sini kita lanjut ke switch yang di sini. And konfigurasi terminal. Langsung saja di sini. Nah, di sini untuk switch yang berada pada di sini itu kita kayak mengenalkan gitu VLAN 10, 20 juga 30. NTFA 3/1 itu VLAN 10. Di sini VLAN 20 dan 1/1 itu VLAN 30. Untuk INTFA 0/1-nya itu switch port mode terang. Langsung saja di exit di sini karena sudah ya konfigurasinya. Sini saya perbesar dulu. Di sini itu biasanya bisa. Nah, kita lanjut ke IP pada PC. Sini langsung ke DHCP. Nah, di sini successful, DHCP successful. Di sini saya menggunakan DHCP ya. Di sini VLAN 10.2, default gateway-nya 10.1 dan servernya 12. Sini juga sama. Lanjut di servernya. Di sini untuk servernya tadi saya sudah mengkonfusnya ke DHCP dari statik. Tadi kan masih belum di DHCP ya bagian servernya. Lalu DHCP kan. Nah, di sini sudah sukses. Lanjut kita tes ping. Apakah semuanya bisa terhubung apa tidak? Ini sukses. Sini ke sini sukses. Lanjut dari PC ke sini. Sukses. Jadi semuanya sudah bisa terhubung dengan baik dan juga bisa berkomunikasi dengan baik. Sekian video dari saya, video tutorial juga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.